Kecerdikan Utsman bin Affan membeli sumur. Di Madinah, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, ada sebuah properti sebidang tanah dengan sumur yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Sumur itu dikenal dengan nama Sumur Ruma, The Well of Ruma, karena dimiliki seorang Yahudi bernama Ruma. Sang Yahudi menjual air kepada penduduk Madinah dan setiap hari orang antri untuk membeli airnya. Di waktu-waktu tertentu sang Yahudi menaikkan seenaknya harga airnya dan rakyat Madinah pun terpaksa harus tetap membelinya. Karena hanya sumur inilah yang tidak pernah kering. Melihat kenyataan ini, Rasulullah berkata, "Kalau ada yang bisa membeli sumur ini, balasannya adalah surga." Seorang sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan mendekati sang Yahudi. Utsman menawarkan untuk membeli sumurnya. Tentu saja rumah sang Yahudi menolak. Ini adalah bisnisnya dan ia mendapat banyak uang dari bisnisnya. Tetapi Utsman bukan hanya pebisnis sukses yang kaya raya, tetapi ia juga negosiator ulung. Ia bilang kepada Ruma, "Aku akan membeli setengah dari sumurmu dengan harga yang pantas, jadi kita bergantian menjual air, hari ini kamu, besok saya." Melalui negosiasi yang sangat ketat, akhirnya sang Yahudi mau menjual sumurnya senilai 1 juta dirham dan memberikan hak pemasaran 50% kepada Utsman bin Affan. Apa yang terjadi setelahnya membuat sang Yahudi merasa keki. Ternyata Utsman menggratiskan air tersebut kepada semua penduduk Madinah. Penduduk pun mengambil air sepuas-puasnya sehingga esoknya mereka tidak perlu lagi membeli air dari rumah sang Yahudi. Merasa kalah, sang Yahudi akhirnya menyerah. Ia meminta sang Utsman untuk membeli semua kepemilikan sumur dan tanahnya. Tentu saja Utsman harus membayar lagi seharga yang telah disepakati sebelumnya. Hari ini, sumur tersebut dikenal dengan nama Sumur Utsman atau The Well of Utsman. Tanah luas sekitar sumur tersebut menjadi sebuah kebun kurma yang diberi air dari sumur Utsman. Kebun kurma tersebut dikelola oleh Badan Wakaf Pemerintah Saudi sampai hari ini. Kurmanya diekspor ke berbagai negara di dunia, hasilnya diberikan untuk yatim piatu dan pendidikan. Sebagian dikembangkan menjadi hotel dan proyek-proyek lainnya, sebagian lagi dimasukkan kembali kepada sebuah rekening tertua di dunia atas nama Utsman bin Affan. Hasil kelolaan kebun kurma dan grupnya yang di saat ini menghasilkan 50 juta rial per tahun. Atau setara 200 miliar per tahun. Sang Yahudi tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena visinya terlalu dangkal. Ia hanya hidup untuk masa kini, masa ia ada di dunia. Sedangkan visi dari Utsman bin Affan adalah jauh ke depan. Ia berkorban untuk menolong manusia lain yang membutuhkan dan ia menatap sebuah visi besar yang bernama Sadaqatun Jariyah, sedekah berkelanjutan. Sebuah sedekah yang tidak pernah berhenti, bahkan pada saat manusia sudah mati. Semoga kita bisa mengikuti teladan dari Utsman bin Affan. Amin.